Liga bukan sembarang liga. Kalau biasanya Bismania suka bikin liga di Trans Jawa, kali ini saya dan beberapa teman akan bikin liga di jalur Kuala Lumpur ke Singapura. Muter. Nah, penasaran siapa yang akan menang kali ini? Langsung aja kita tonton videonya. Selamat pagi teman-teman, ini tanggal 3 Mei 2025. Posisi saya sekarang lagi ada di KL Sentral, Malaysia, di Kuala Lumpur. Hari ini kita bakal menuju ke kota Singapura. Dan di sini sistemnya bakalan liga. Jadi bakal ada 4 bis, di mana setiap bis akan diisi 2-3 orang. Seru banget teman-teman. Ini kita bareng sama teman-teman yang lain juga. Kita lihat nanti bakalan dapat bis apa aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan bertolak menuju ke Singapura dengan estimasi keberangkatan sekitar jam 7 dari Bukit Bintang. Berjaya Times Square. Nah, karena kita kemarin itu menyepakati liga, jadi peraturannya nanti yang menang liga itu dihitung waktu tempuh paling cepat dari titik berangkat itu dari Berjaya Times Square, bawahnya MRT IB. Lalu finishnya, karena kita kemarin tuh milih titik turunnya itu berbeda-beda, finishnya dihitung setelah bus meninggalkan imigrasi pihak Singapura. Jadi, aturannya cukup simpel. Karena jam keberangkatan dan titik turunnya sedikit beda, maka aturannya dihitung dari waktu tempuh. Waktu akan mulai dihitung saat bis meninggalkan Berjaya Times Square dan akan dihentikan saat bis lepas dari imigrasi di Singapura. Jadi, di liga kali ini tidak bisa mengandalkan kecepatan aja, tapi juga keberuntungan. Yang jadi faktor utama nanti waktu tempuhnya berapa. Terus kita nanti juga ada 1 kali istirahat di daerah, aku lupa namanya, tapi kayaknya Gringsing. 28 mungkin ya, di Solar. Ya, semua bakal di situ. Terus faktor ketiga, lama enggaknya imigrasi. Biasanya itu yang bikin seru itu teman-teman. Oke. Yuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya perjalanan kali ini kita Sik. Bismillah. Amin. Amin. Satu, dua. Woi. Yo. Yo. Di liga kali ini saya bersama Mas Sena nih. Halo. Ini pengalaman pertama gue naik gini. Oh, pertama di sini juga sih aku. Kartu bentuk koin ya? Iya. Lucu. Nanti keluarnya dimasukin. Ini berarti nggak boleh hilang ya? Nggak boleh. Dijemplung. Posisi kita sekarang tuh ada di KL Sentral. KL Sentral ini bisa dibilang kalau di Jakarta kayak di Manggarai gitu. Dia jadi sentral, atau lebih cocok Duku Atas ya. Mungkin Duku Atas kali ya. Tempat ketemunya banyak moda transportasi. Dari sini kita bakal ke IMBI. Nah, untuk transportasi di Kuala Lumpur ini lumayan lengkap teman-teman pilihannya. Dia ada KTM, ada MRT, ada LRT, ada monorail, ada bis kota juga, ada BRT juga ternyata sekarang. Dan ini mengcover area yang lumayan luas. Ini sebentar lagi mau datang nih monorail kita nih. Ini lucu ya. Seatnya di tengah. Kita sudah tiba di stasiun IMBI. Footage bagus ini. Lagi sunrise. Cakep ya? Atasnya ya. Anda keberangkatan jam berapa? Jam 7. Tiketnya berapa? Jam 9 yuk. Hah? Termal kedua kan? Termal kedua gua. Jam 9 kan? Heeh.
Anjir, gue udah 40 dioper lagi. Apa? Oh, semua agennya ada di stasiun ini. Jadi Sekitar ibaratnya stasiun ini. kayak apa ya? Pasar Rebo. Pasar Rebo. Terminal Bayangan. Jadi cuman berhenti naikin penumpang berangkat. Oke. Nggak ketem nih ini. Dan agennya semua di sekitar sini nih kayak gini ya. Di bawah. Rata-rata di bawah sih. Bismo apa? Mutiara Express. Mutiara. Mutiara Express. Surabaya, Mas. Iya mas. Legundi. Iya mas. Makanya McD ya. Tarifnya berapa? Awak mau apa? Bareng. Mutiara Express. Mutiara Express ya? Tim Legundi, Mas. double decker. McD. Ini kan bentukannya koin ya. Kalau masuk di tap, kalau keluar dimasukin. Nah, praktis banget. Anjay, double decker ya. Konsorsium Bus Express. Iya ada ya, bukan double decker gitu ya. Iya, mana ya? Bener ya. Nah, berikut ini teman-teman susunan dan formasi liga kali ini. Dari 9 orang peserta, kami dibagi ke 4 bis yang berbeda. Tim pertama ada Mas Tito dan Mas Dimho di bis Starmart Express. Tim kedua ada Mas Opang dan Mas Alvin di bis LA Holiday. Tim ketiga ada Mas Arfi, Mas Dimas PR, dan Mas Rio di bis Express Mutiara. Dan tim terakhir ada saya dan Mas Sena di bis Transstar. Nah, mataku langsung tertuju pada satu bis Transstar yang lagi terparkir. Apakah ini bis saya? Info Mas Tito, ini adalah kelas termahal. Kelas termahal. Soliter. Soliter. Ini 19 seat ya? Pokoknya kursi ini satu-satu. Ini 19 seat tok. Ayo. Satu-satu harga tiketnya Nggak mesti. Kadang aku dulu dapat itu 65 SGD. Kadang ada yang dapat 85. Kita pas peak season nih, sekitar 80-85 SGD. wah anjir sejuta cuy. Ini B11R ke Singapura Sama. Aroser ini Gemilang. Lek ngerti Nusantara Gemilang? Ah. Nah kan kerjasama ini karo iki. Oh iya? Iya. Sing Nusantara di Kudus kerjasama karo Gemilang Coachwork. Bodi ini. aluminium. Nah iki. Ya kan Iki berarti ini jenenge. bodi aluminium. Kok lek delok arepnya lebih duwe podo. Iya, dari belakangnya sih rangkanya sama. Berarti bukan bisku iya. Bukan. Harus bukan. Transstar. Harusnya bukan. Kayak M Trans ya? M Trans. Ruangan berdua. Iya. Nah, untuk modelan agennya kayak gini nih teman-teman, di bawah tangga. Ini ada Starmart, ada suasana edaran apa ini? Suasana edaran Express. Ini ada double decker Alibaba baru masuk. Scania cuy. Nah, ini armadanya Mas Tito sama Mas Dimho. Mereka baru masuk. Berangkat duluan. Jadwalnya harusnya pukul 7 di sini. Starmart berangkat guys. Bis pertama. Yang isinya ada Mas Tito sama Mas Dimho. Tim Dara menuju Singapura naik Mutiara. Mutiara. Pas. Mutiara si anu yo, Rio yo. Mutiara Rio. Udah tinggal kita aja nih. Ya anjir belum datang bisa lo. Udah paling terakhir. Dioper. Dioper. Paling mahal tiketnya. Mahal tiketnya. Ya, untuk bis kami ini memang paling mahal teman-teman. Harga tiketnya itu 40 Singapura dolar. Dan infonya nanti bakal dioper lagi di migrasi. Tim oper-operan paling mahal. Ini yang soliter juga berangkat hari ini lur. Gile, yang mahal banget itu. Nah, jujur saya agak lupa teman-teman, saya itu dipesanin di seat nomor berapa. Tapi waktu saya kasih lihat tiketnya ke driver, kita tuh diarahkan untuk duduk di dek bawah. Untungnya di dek atas dan paling belakang ini kosong dan kami dipersilakan untuk pindah sama drivernya. Sena Aditya Senaditya. Nah ya. and Timotius. Oh, tim yang Yes. nih. Ah ya. Seat Oke. bawah. Oh, seat bawah.
bawah lur. Let's go. Tisor. Apa kok nih? Oh, Nah, duduk atas belakang sekali ada kosong. Lo belakang kok. atas belakang apa bawah? Atasnya yo. Atasnya ya? Tengok dulu, luas. Atas belakang aja. Karena Atas belakang. mau bikin Luas video ya? soalnya. Mau bikin video soalnya. Oke, thank you brother. Let's go. Nama siapa? Nama? Rahman. In my video. Halo. Berapa jam sampai Singapura? Lebih kurang 5 jam. 5 jam. Nah, jalan trafik aja lah. Oke, siap. Thank you. Oke. Ini kayak karoserinya dari Cina apa ya? Ini Grassland Coach ini. Kayaknya nama karoserinya deh. Untuk sasisnya kayaknya Scania, kayaknya ya. Cuman aku kurang tahu ini Scania apa. Lihat dulu deh. Oh ini MAN, bukan Scania. Sasisnya MAN. Sini wajib pakai seatbelt teman-teman, kalau nggak denda 300. Ini kayaknya udah mau berangkat nih. Nah, enaknya di bagian belakang bis ini tuh kita masih bisa taruh tas teman-teman di belakang seat. Terus kalau kalian lihat ini, wow, legroomnya sungguh luas sekali. Dan keputusan yang baik untuk nggak duduk di bawah karena di bawah ini suasananya gelap dan remang-remang sekali. Kembali ke seat kami yang di dek atas teman-teman. Ini seatnya tuh kayak sofa, enak banget dan nyaman. Konfigurasinya tuh 1-2, 1 di kiri dan 2 di sebelah kanan. Pukul 7:43 menit akhirnya bis saya dan Mas Sena yaitu Transstar berangkat. Terpaut sekitar 30 menit dengan yang lainnya. Kira-kira masih bisa menang nggak ya? Nah, ngomongin view perjalanan kelihatannya akan sedikit membosankan karena duduknya di belakang, udah gitu semua penumpang rata-rata nutup gordennya. Jadi aduh, gak bisa menikmati jalan gitu rasanya. Udah gitu jujur saya mumet sama jalanan di Malaysia. Kalau kalian lihat di maps aja ini banyak banget persimpangannya. Karena saya nggak buka map terus-terusan selama di Kuala Lumpur ini, entahlah lewatin jalan yang mana. Oke, ini adalah fasilitas dari bisnya. Jadi di sini ada cup holder. Terus di sini ada kantong Doraemon, tapi sayangnya ada itu ya, ada sampah. Ada footrest, tapi ini jauh banget posisinya. Jadi kalau kayak saya ini tinggi 168 nggak nyampe teman-teman. Ada leg restnya diatur pakai pengaturan elektrik di sini. Tuh. Nah, di atasnya pengaturan leg rest itu ada buat pijet. Tapi tadi saya sudah coba pijetnya sih, ya cuman getar-getar aja ya, nggak terlalu ngaruh. Di bagian sini nih. Terus untuk reclining dia masih manual, pakai tuas yang di sini tuh. Ini tuas. Lalu kalau di sini kalau dibuka ada meja makannya. Kayak gini guys. Oke, sekilas seperti ini. Bisnya ada seatbelt 3 titik juga, dan kalau di Malaysia kayaknya wajib ya pakai ya. Nanti udah saya pakai. Oke teman-teman, di sini tuh ada pengecasan ya, ada port Type A, ada Type C nih. Nah ini kita akan mampir TPS nih guys. Jadi TPS itu pulau gebangnya Kuala Lumpur, namanya Terminal Berpadu Selatan. Nah, dari keempat bis, cuma bis Starmart yang ada Mas Tito sama Mas Dimho yang nggak mampir di TPS. Entah kenapa, apa penumpangnya udah penuh apa gimana, kita juga nggak tahu. Yang pasti 3 bis lainnya mampir dulu di TPS. Dan kalau dilihat-lihat ini bis Ella Holiday yang isinya ada Mas Alvin dan Mas Opang, kok nggak jalan-jalan ya? Nangkring mulu tuh di TPS, akhirnya bisa kita susul. Kalau soal bis tuh ya teman-teman, Malaysia, Singapura masih bagus Indonesia, jauh secara karoseri, secara fasilitas di dalam. Menurutku sih masih bagus Indonesia kemana-mana. Nah aku pernah naik ini nih, Mayang Sari nih ke Melaka. Wah ini bagus nih, AliExpress. Paling banyak itu jatuh ke Melaka. Mayang Sari berapa? Bis Mayang Sari ini. Itu loh Alvin. Burung ada ya? Ini loh.
TBS atau Terminal Berpadu Selatan ini lokasinya ada di selatan Kuala Lumpur dan ini merupakan terminal utama, mirip-mirip Terminal Pulau Gebang lah kalau di Jakarta. Ini drivernya engkel kafe. Engkel ngurusi dewe. Engkel ngurusi dewe. Apa lagi ngurusi surat jalan? Surat jalan. Karena terminal utama ya penumpang yang naik dari sini lumayan banyak juga. Dan ternyata beberapa dari penumpang ini merupakan orang Indonesia juga. 8.14 kita lepas dari TBS. Nah, di seberang TBS ini ada sebuah stasiun yang namanya Bandar Tasik Selatan. Ini juga salah satu stasiun utama. Dia melayani kereta komuter KTM, kereta Rapid KL, dan kereta KLIA Express atau kereta bandara. Lagi berhenti bentar nih. Break berapa menit? 10 menit. 10 menit. Oke. Kita boleh break 10 menit untuk toilet. Itu bis Al-Amanahnya Mas Alvin lagi ngepom di sel sana. Pas banget sih, saya kepengen ke toilet teman-teman, sama kayaknya mau beli minum juga. Soalnya di bis ini tuh nggak ada toilet, terus nanti nggak tahu ngeres servis makannya di mana. Jadi mending belinya sekarang. By the way, untuk kondisi toiletnya bersih sekali ya, dan ada petugas yang standby juga untuk membersihin. Mantep, andaikan di Trans Jawa sebersih ini sih. Nah, udah masuk? Oke, kita siap melanjutkan perjalanan. 828, saya sudah beli bekal ini. Beli air mineral sama beli Nescafe di mobil. Mari kita jalan, Mas Rahman. Rahman betul? Rahman. Oke. Balik-balik ya, gorden saya udah ditutup sama penumpang depan saya. Jadi ya udah deh, mau buka juga nggak enak soalnya silau banget. Akhirnya cuma bisa ya ngintip-ngintip dikit lah. Mana kena tiang nih view-nya. 831 berangkat dari Cikampek Utama. Cikampek Utama. Yoi. Siap Trans Jawa. Trans Jawa. Cipali. Ini trek bus. Update liga, baru nyadar kita udah nyalip Oh, udah nyalip ya? si Rio ya. Mampir gak ini? Rio tadi mampir. Anjir. Bis Mutiara Express itu tadi mampir dulu di sebuah kota namanya Seremban. Ini mungkin kayak Bekasi Timur kali ya. Jadi untuk sementara posisi klasemen bis saya naik ke peringkat 2. Sementara Starmart udah jauh banget di depan. Kayaknya fix menang deh ini Mas Tito sama Mas Dimho. Untuk kecepatan bis ini kalau saya cek di aplikasi speedometer itu di kisaran 90 km per jam. Ini sesuai sih sama aturan di Malaysia teman-teman. Untuk jalan bebas hambatan sebenarnya limitnya tuh 110 km per jam. Tapi untuk kendaraan berat salah satunya bis dibatasi hanya 90 km per jam. Ini kalau ke kiri ini ke arah Melaka nih, salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Malaysia. Sekarang pukul 9.47 dan sedang berada di posisi kedua. Kita mampir rest area akhirnya buat istirahat nih. Pukul 9.04. Rest area Travoy. Kita di daerah mana ini? Melaka sih. Jasin Melaka, Malaysia. Nah, KKKL bis Melaka nih biasanya. Ini sekarang pukul 9.57. Kilometer piro iki? 184. Oh, ini sebelah kita ada Transstar yang ini ya, soliter, yang mahal sekali itu guys. Ini bis kita di sini. Ayo nyari makanan.
Kita lihat di sini ada makanan apa ya? Ini ada burger, sweet corn, jasuke, ada pop mie juga, ada nasi kotakan. Di sini ada snack. Ini ada buah-buahan. Ini ada kopi-kopian. Ini ada putu bambu. Seru juga ya. Jadi ini konsep rest area-nya tuh kayak apa namanya? Food truck. Kayak food truck gitu, teman-teman. Ini ada aneka sup. Ini ada mie rujak. Oke. Wah, ini ada bis konsorsium Bus Express. Itu ke Singapura juga tuh sama. Apa ini? Fried chicken. Oh, mau tuh apa? Tuh apa ini? Mau toilet sih dah? Hah? Enggak, nih. Iku toilet. Toilet sih ya? Ya. Saya ke toilet dulu deh, baru beli makan. Menarik. Pilihan makanannya cukup bervariasi, tapi saya masih bingung mau makannya apa. Jadi ke toilet dulu aja. Dan mengingat bis ini nggak ada toilet, kalau lagi berhenti gini kalian harus manfaatkan dengan baik. Akhirnya saya memutuskan untuk beli nasi lemak di kedai ini dan cukup mengagetkan. Ternyata Nggak tahu, banyak orang Indonesia, orang Lombok. Saya Padang. Sorry, suaminya orang Lombok, suami. banyak orang Padang. Wah, Ini mau ke Singapura. mau ke Singapura. Sudah berapa tahun berarti di sini? Baru aja. Oh, baru aja. 3 tahun lebih. 3 tahun. Ini suami nih. Iya. Oke. Halo Mas. Dari Lombok Mas. Lombok. Wah. Halo. Dari mana ini Mas? Oh, yang Jakarta. ini ya. Jakarta. Ini. Iya betul itu. TikTokers. YouTube juga ada kalau mau. Oh, oke. Terima kasih. Aduh, dengan Mbak siapa? Nur Aini. Cari Mbak Nur Aini. dekat TikTok Nur Aini. Nur Aini ada ya TikTok. Masnya apa Mas? Ya. Namanya. Namanya siapa? Mas Man. Mas Man. Oke. Oke, kita sudah beli makan tadi sama di sini warungnya ternyata yang punya orang. Saya jalan dulu. Oke, bye. Bye. Jalan dulu Mas, yuk. Yang punya orang Indonesia, anjay. Jauh-jauh ternyata ketemunya orang Indonesia lagi. Oke. Kita naik, ini sudah persiapan berangkat. Beli makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng ini. Nasi goreng merah anjir. Iya. Nugget. Nugget 3 ringgit. Terus nugget 15.000 setusuk. Iya, sosis ya. Anjay, mahal banget. Ringgit sekarang. 10.25 kita berangkat dari rest area Melaka. Nggak tahu kilometer piro ini. Ada kilometernya nggak sih kalau tahu sih? Wah, ada kilometer 184. Posisi sementara ini bis saya sama Sena posisinya paling belakang. Ya, posisi 1 Star Mart, 2 itu Ella Holiday, ketiga Mutiara, dan keempat bis saya. Aku belinya tadi nasi lemak. nasi lemaknya kayak gini harganya tuh 5 ringgit. Isinya ada telur ceplok, ada kacang ikan teri sama sambel. Terus saya tambah sate per tusuknya 3 ringgit. Untuk rasa nasi lemaknya ya enak sih, walaupun bukan nasi lemak terenak yang pernah saya makan ya, tapi oke lah. Ini bisnya El Amania sama Mutiara lagi makan nih di Yongpeng. Bentar lagi kita lewatin mereka. Kayaknya Yongpeng ini tempat yang tadi Mas Tito sempat mention deh, tempat dimana bis-bis tuh pada istirahat buat makan. Di sana tuh ada sebuah tempat rest area namanya Ming Ang. Cuma nggak tahu ya kenapa bisa saya nggak mampir ke sana buat makan. Tadi Star Mart-nya Mas Tito sama Mas Timu juga nggak mampir sana sih. Mereka juga istirahat makannya di rest area yang sama kayak saya. Ini sekarang lumayan ngantuk, pengen tidur kayaknya bentar lagi. Kita sudah berada di dekat Bandara Senai di Johor Bahru. Agak padat lalu lintasnya teman-teman.
By the way, ini untuk kapasitas bis ini ya. Ini saya hitung untuk deck 2 ini, sebelah kiri ini ada 7. Sebelah kanan itu barisnya ada 11. Berarti kanan ini totalnya 22 tambah 7, ada 29 di atas. Untuk bisa cukup sederhana ya. Di atasnya cuman ada lover AC aja yang bisa dihadapin itu kiri kanan doang. Gak bisa depan belakang. Terus gak ada kompartemen bagasi juga di atas. Untuk seatnya sejauh ini tadi saya sempat tidur, nyaman sih teman-teman, enak banget, nggak bikin sakit di badan. Terus lihat deh, kalau udah direbahin itu rebahannya nyaman banget. Ini aja nih kalau bisa naik dikit lebih nyaman lagi nih sebenarnya, tapi udah oke banget kok untuk seatnya. Terima kasih. Oke. Ini pukul 12.30. Saya mau ke tandas sebentar, toilet. Kebelet dari tadi udah nahan banget cuy. Kebelet pipis. Enaknya untuk bis-bis jarak jauh di Malaysia dan Singapura itu tidak ada toilet. Jadi ya udah seperti inilah. Kalau ada kesempatan berhenti kita langsung ke toilet aja. Oke, 12.42 lanjut berangkat nih. Ini udah nggak jauh lagi ke checkpoint, paling sekitar 30 menitan lagi lah. Kita udah nyampe di checkpoint. Dan nanti di sana kita bakal dioper coy ke bis lain. Enak tidur? Damai. Situ enak ya? Situ enak. Mantap sih. Saya juga tidur berapa kali dari tadi. Kebangun mulus. Untung aja berhenti. Nah, pas sampai di gerbang tol satu lagi nih teman-teman, namanya 5 Kedai. Tiba-tiba saya mencium bau yang kurang enak ya dari bis ini, kayak bau hangus atau bau sangit gitu. Melihat bis saya sebelumnya jalannya lumayan pelan ya. Tadi berangkat dari Senai sampai ke sini tuh paling kecepatannya sekitar 50 atau 60 aja. Saya jadi curiga nih kok tiba-tiba bisnya minggir lagi ke kiri. Ini kita berhenti pukul 12.57. Kenapa ya? Tadi bisa juga jalannya agak lambat ya, nggak tahu kenapa. Sejak berhenti terakhir itu agak lambat gitu terus. Nggak tahu sih. Kita lihat aja nanti, semoga apa ya. Dan bisa melanjutkan perjalanan. Soalnya udah dikit lagi nih, udah mau nyampe. Karena berhenti lagi di sini, akhirnya saya pun harus merelakan Mutiara Express menyalip bis saya. Aduh, padahal kemenangan sudah di depan mata nih. Baru aja disalip sama Mas Rio, sama Mas Arfi. Gak tahu nih kenapa nih berhenti, masih belum jalan lagi. Tiba-tiba kru datang berkeliling nih teman-teman dan ngasih tahu kabar buruk kalau bisnya trouble. Trouble-nya itu kalau nggak salah di Van Belt deh. Jadi sekarang ini kita lagi menunggu bis yang tadinya bis operan kita yang menunggu di perbatasan itu menjemput kita di sini. Oke, yes, thank you. Oi, trouble cok. Loh? Jadi BC sing di perbatasan nyebutnya nih. Oh, jemput ini. Iya, trouble Berarti- soalnya. Apa? BC trouble. Iki toh. Iya. Mau rokok gak sama awakmu dari luar? Iki sesuai. Mau mandek? Hah? Iki sesuai mandek kok. Sik 20 menit. Dobro. Gue. Tak terus kok. Mandek. Ya tuh yo. Aku mau arep metu ta? Iya, mau tuh. Sip. Iso. Tidak perlu menunggu waktu lama untuk Ella Holiday juga menyusul saya. Udah deh, kita jadi terdampar di klasemen akhir nih. Permisi kok, saya lewat dulu ya. Akhirnya setelah menunggu sekitar 30 menit, bis yang dinanti pun tiba. Bala bantuan yang datang dari perbatasan. Bantuan tiba. Bisnya datang.
Scania bro. Sebenarnya oper-operan ini cukup mengesalkan sih. Ya walaupun nggak trouble pun kita akan dioper di bis ini juga nanti di perbatasan teman-teman. Kenapa? Karena saya dan Mas Sena ini bayar tiketnya paling mahal loh dibanding bis lain. Harganya tuh 40 Singapura dolar. Tapi kita dioper itu ke bis yang bisa dibilang bis biasa, bis 22, dalamnya kayak Trans Jabodetabek kalau bisa dibilang. Abang Rahman. Terima kasih ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Oke. Ayo masuk. Paling belakang. Untungnya sisa perjalanannya sudah nggak terlalu jauh sih. Dari perbatasan ke pusat kota tuh ya mungkin sekitar 1 jam lah ya. Oke, kita mau masuk imigrasi dulu teman-teman. Matikan kamera dulu seperti biasa karena nggak boleh ngerekam di imigrasi. Bye-bye. Udah selesai, pemeriksaan berjalan dengan lumayan cepat. Bahkan yang auto gate antreannya lebih panjang daripada yang biasa. Ini kita mau kembali ke bis lagi guys. Kita harus cari bis yang sama kayak tadi kita naikin. Dari checkpoint atau imigrasinya Malaysia, kita akan dibawa dengan bis yang sama menuju ke checkpoint atau imigrasi di sisi negara kedatangan yaitu di Singapura. Nah di Singapura ini lumayan ketat dan aturannya pun juga ketat. Terutama nih buat kalian yang suka ngerokok ya, di Singapura tuh tidak diperbolehkan merokok elektronik kayak vape atau IQOS dan sejenisnya. Terus juga kalian nggak boleh bawa rokok dari luar negara Singapura. Kalian hanya boleh merokok menggunakan rokok yang dibeli dari Singapura. Jadi hati-hati teman-teman, daripada kalian kena denda. Biasanya sih ya cuma disita sih, tapi amit-amit aja kalian kena denda kan lumayan gede tuh di Singapura. By the way, imigrasinya ini berbeda dengan yang biasanya kalau kalian jalan ke Johor teman-teman. Kalau di sana tuh namanya tuh Woodland atau Causeway. Nah, kalau bis-bis yang dari Kuala Lumpur masuknya tuh di imigrasi yang kedua, namanya Second Link atau Tuas Link. Lokasinya ada di sisi barat Pulau Singapura. Di sini tuh posisinya lebih jauh dari kota, tapi nggak seramai di Woodland. Tiba di imigrasi sisi Singapura, di sini kita akan scan paspor kita di autogate. Dan seperti biasa nggak saya rekam ya, karena di imigrasi nggak boleh ngerekam-rekam cuy. Selesai urusan imigrasi di sisi Singapura, ini kita menunggu bis yang tadi membawa kita untuk jemput kita lagi. Dan di sini lumayan lama nih nunggunya nih. Kenapa ya? Hampir setengah jam nih nunggu untuk bis ini datang jemput kita. Dan ternyata Pak drivernya ini marah-marah karena ada penumpang yang tadi pas turun di imigrasi Singapura nggak bawa turun koper. Alhasil harus diperiksa berulang-ulang sama imigrasi, bikin lama prosesnya. Jam berapa ini? Tempat ya? 14.37 kita berangkat dari checkpoint ya. Wah, der sekali hari ini. Awalnya saya pikir saya dan Mas Sena udah kalah nih di posisi juru kunci nomor 4. Tapi ternyata setelah menghitung waktu tempuh kami, ternyata kami masih bisa naik ke posisi 3 teman-teman. Cuma selisih beberapa menit aja dibandingkan bis El Holiday. Wah, untuk penilaian bis ini teman-teman, bisnya sih bisa dibilang sebenarnya nyaman walaupun kita dapat unit bis yang lama ya. Tapi setelah saya cari tahu dan dapat info dari yang lain, ternyata bis double decker yang tadi saya naik itu bis yang lumayan legend, bis langka yang katanya sih udah jarang-jarang banget ngelain, makanya itu bisa trouble kali ya. Yang bikin kecewa sih dengan tarif yang dibayarkan yang cukup mahal ya, 40 SGD, bahkan lebih mahal dibandingkan teman-teman yang lain. Kita diharuskan untuk dioper ke bis lain di perbatasan. Terlepas tadi trouble ya, walaupun nggak trouble pun kita akan dioper tadi di perbatasan. Oke, setuju. Turun lah. Oke, tiba juga kita di MRT Lavender pukul 3:30 kurang 6 menit. Langsung aja yuk. Oke, sampai sini dulu videonya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai ketemu di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. MRT, nggak usah beli makan sih. Langsung lah. Langsung aja ya. Ayo. Soalnya jualan tenis soalnya.